muqaddam karena dia menjadi khabar mubtada yang dikedepankan atau didahulukan. Jadi fi-nya fi harfu jarrin mabniun ala apa? Ala sukun. Kalau mau cukup sampai sini. Kalau masih mau diteruskan boleh. Harfu jarrin mabniun ala sukun yajrul isma ba'da. Yajrul isma kalau mau diperpanjang. Yajrul isma ba'dahu maksudnya mengkasrohkan kata sesudahnya. Yajurru al isma ba'dahu. Itu fi. Al-faslinya sekarang. Al-fasli ismun majrur bi fi. Apa maksud bi fi? Isim yang dikasrohkan oleh fi. Ismun majrurun bi fi. Apa tanda jarnya? Langsung gitu. Wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah kasratun zahiratun, kasroh yang nyata fi akhirihi. Baru disimpulkan sekarang al-jar wal majrur wal jarru wal majruru fi mahalli raf'in, menempati posisi rafa. Khabaru langsung aja, boleh pakai li'anna, tapi langsung juga boleh. Fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Kitabunnya apa tadi? Kitabun mubtada'un muakhkharun marfu'un. Apa tanda rafa'nya? Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Itu fil fasli kitabun. Nah, kalau lil waladaini kitabani, ini kan tadi ya, lil waladaini kitabani sama. Bahannya atau dasarnya seperti itu. Li-nya harfu jarrin. Kalau fi itu ala sukun, kalau li-nya ala al-kasri. Al-waladaini sekarang. Al-waladaini ismun majrurun. Kalau ini bi fi, kalau ini bilam. Bilam, tulisan bilam itu nanti tulisannya begini. Bi al-lami, bil-lami, majrur bilam. Tanda jarnya wa alamat jarhi apa? Al-ya, bi'anna musanna. Lalu kesimpulannya sama persis. Wal jar wal majrur fi mahalli raf'in khabarun muqaddam. Ini kesimpulannya. Sekarang kitabani mubtada'un muakhkharun marfu'un. Tanda rafa'nya
Wa ala tarmi al alif. Kenapa al alif? Li'annahu musanna. Selesai. Tapi kalau susunannya biasa, tidak pakai muqaddam dan muakhir, maka dibalik. Al-kitabani lil waladaini. Itu normal tuh. Sama juga yang di sini, bukan fil fasli kitabun kita bilang kalau susunannya harus normal. Al-kitabu fil fasli. Jika begitu susunannya, al-kitabu mubtada marfu'. Walam tarmi dhammah dhahira fi akhirih. Fil faslinya sama dengan ini. Fi harfu jarri mabni 'ala sukun yajrul isma ba'dahu. Al fasli ismun majrurun bi fi wa 'alamat jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Lalu disimpulkan wal jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar saja, enggak pakai muqaddam. Pertama, kedudukan kata itu dulu, atau jabatan suatu kata. Kalau dia mubtada, mubtada. Kalau dia khobar, khobar. Setelah kedudukan kata atau jabatan kata, keadaan i'rabnya. Marfu'kah dia, mansubkah dia, majrurkah dia. Setelah itu tanda i'rabnya. Kalau dia marfu berarti ditandai dengan apa? Alifkah atau dhammahkah gitu. Dhammah itu sendiri kan ada yang zahirah. Kenapa ada zahirah? Karena ada dhammah yang nyata, ada yang enggak. Gitu. Contoh yang enggak, umpamanya Musa, ada seorang anak namanya Musa. Musa muslimun. Musa itu muslim. Musa mubtada marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah, namanya dhammah muqaddarah. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Iya. Baru beri alasan. Terakhir itu alasan. Li'annahu ismul maqsur. Isim maqsur itu isim yang ditutup, ujungnya itu ditutup dengan huruf alif. Musa alif bukan? Alif maksurah, alif bengkok. Bisa alif bengkok, bisa alif mamdudah, alif yang naik, al-asom, sama. Ya. Kalau yang bengkok begini namanya alif maksurah. Kalau yang naik alif mamdudah. Tapi dua-duanya alif. Nah, ketika suatu kata ditutup dengan alif begitu, jangan alifnya yang dijadikan sebagai tanda. Tandanya tetap dhammah kalau dhammah, fathah kalau fathah, kasrah kalau kasrah. Tapi gunakan istilah muqaddarah. Contoh, al-kitabu li Musa.
Ini bukan milik kamu, ini milik Musa. Al-kitab itu mubtada kan? Marfu, tanda rafanya dhammah zahirah fi akhirih. Li-nya huruf jar. Li Musa kan tadi. Li-nya harfu jar mabni 'ala al-kasri. Yajrul isma ba'dahu, menjarkan atau mengkasrahkan kata setelahnya. Sementara kata setelah lam ini adalah Musa yang ditutup dengan alif. Kita bilang Musa ismun majrurun bil lam. Apa tanda jarnya? Wa alamat jarrihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Jadi alifnya bukan tanda. Tandanya tetap dhammah. Cuma karena tidak muncul secara nyata di balik layar saja dia, maka digunakan istilah muqaddarah. Karena apa kok pakai istilah muqaddarah segala macam? Karena terhalang munculnya. Emang terhalang, apa yang menghalangi? Alif itu. Jadi alif yang ada di ujung kata yaitu Musa pakai alif bengkok itu menghalangi munculnya dhammah secara nyata. Sehingga dhammah yang sesungguhnya tidak muncul. Ketidakmunculannya menjadikan memunculkan istilah muqaddarah. Kalau kita bilang gini, Muhammadun fil fasli atau Muhammadun mahirun. Muhammad itu pintar. Muhammadun mubtada bukan? Mubtada. Marfu tidak? Tanda rafanya dhammah. Zahirah atau enggak? Zahirah fi akhirih. Ya kan? Muhammadun mahirun. Mahirunnya khabar mubtada. Marfu atau tidak? Marfu. Tanda rafanya dhammah. Nyata atau tidak? Zahirah fi akhirih. Selesai. Sekarang Muhammadun kita ganti dengan Isa. Isa ujungnya apa? Iya kan? Iya. Isa mahirun. Yesus itu pintar. Isa mahirun. Isa mubtada bukan? Marfu? Tanda rafanya? Nah ini jangan mengatakan alif itu tanda, tapi tetap dhammah muqaddarah 'alal alif. Maksudnya adalah dhammah yang diperkirakan saja ada di atas alifnya. Cuma nggak boleh muncul, sehingga kita nggak boleh membacanya Isa'u. Isa'u mahirun, Musa'u mahirun, nggak boleh. Itu Isa'i, Musa'i. Jadi harokat nggak boleh muncul, itu terhalang oleh alif. Keterhalangannya menjadikan kita menggunakan istilah muqaddarah. Wa alamatul rafi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Isa mubtada marfu, tanda rafa'nya wa alamatul rafi sama sebenarnya. Sama dengan Muhammadun, sama dengan Alkitab. Muhammadun mubtada'un marfu'un wa 'alamatun raf'ihi dhammatun zahirah fi akhirih. Kalau Muhammad. Sekarang Isa. Isa mubtada'un marfu'un wa 'alamatun raf'ihi, tanda rafanya adalah dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Kalau harus dikasih alasan li ta'adzur, karena terhalang. Atau li annahu ismul maqsur, karena dia isim maksud. Kalau marfu biar jangan ismulnya bi ya Ustaz. Bi alif, tanya bi alif. Kalau alif banyak pakai bentuk kami. Yang mana? Kan bi alif kan doma ke dalam. Alal alif. Bukannya bi alif. Bukan bil alif. Dhammah muqaddarah ala al alif. Maksudnya di situ dhammahnya diperkirakan ada di alifnya itu. Jadi muqaddarah 'alal alif. Dhammatun muqaddarah. Maka yang dhammahnya muncul kayak gini, kayak di Bapak tulis begini nih, kita menggunakan istilah dhammah zahirah. Zahirah nyata. Ustaz, itu kan tadi li harfu jar ya. Betul. Kok di catatan saya ada li
lam kai wa nasbin, maksudnya gimana sih sama? Kalau lam itu dihubungkan dengan kata kerja. Oh, kata kerja. Contohnya, saya masuk kelas untuk belajar. Ana adkhulul fasla li ata'allama. Nah, kata di ata'allama, lamnya dinamakan lam taklil atau lam kai. Gitu. Karena ata'allamnya kata kerja. Kalau lam itu terhubung isim, maka lamnya dinamakan lamul jarri, lam huruf jar. Samakah antara lamul jar dengan lam kai tadi itu? Sama, hanya beda dalam pemakaian. Ini dihubungkan dengan kata kerja, ini dihubungkan dengan kata benda atau isim. Maka ketika hubungannya dengan kata benda, kita nggak boleh menggunakan istilah lamul jarri, nggak boleh. Sebaliknya, ketika dihubungkan dengan isim model gini, kata benda, kita nggak boleh mengatakan ini adalah lam kai, nggak boleh. Walau lam kai itu sendiri sebenarnya huruf jar, hanya karena lain hubungannya, maka lain juga istilah yang dipakai. Pada dasarnya sama. Ngerti ya Bu? Nyambung ya? Jadi likai itu, atau ibu bilang lamukai segala macam, itu selalu terhubung dengan kata kerja. Tapi kalau lamul jarri ini selalu terhubung dengan isim atau kata benda. Walau sama-sama huruf jar semua.